Ketua BKK SMK Bakti Praja Selangi. Oke, itu BKK ya Pak? Boleh kasih tahu BKK itu apa? BKK adalah pusat kerja khusus yang menangani tentang ketenagakerjaan untuk alumni ataupun yang masih belajar atau kelas 12. Jadi kalau di BKK itu khusus kelas 12 aja ya? Apa kelas 10 bisa, kelas 11 bisa gitu? Untuk di BKK yang siap kerja itu adalah kelas 12. Kelas 12 itu dipersiapkan nantinya untuk siap kerja. Oke, kebayangkan jadi ketua di BKK. Nah, partnernya siapa aja nih di BKK? Untuk personil BKK, yang pertama saya sendiri selaku ketua BKK, yang kedua bendahara Bu Aprilina SPD, terus ada sekretaris Bu Lailatul Faiza, yang terakhir Pak Andi Novendi selaku petugas pendaftar. Oke, jadi total ada berapa nih Pak? Ada 4 personil. Oh, kirain saya ada 100. Nah, kan tadi sudah diperkenalkan BKK itu pusat kerja Khusus. Nah, kegiatannya itu ada apa aja? Kegiatan BKK itu menyampaikan informasi lowongan kerja baik untuk alumni ataupun loker ijon, terus juga mendata alumni yang sudah diterima di dunia industri, di dunia kerja, serta memberi pembekalan untuk kelas 12, pembekalan sebelum mereka mengikuti tes ataupun mengikuti seleksi di dunia industri atau di dunia kerja. Oke, di antara beberapa kegiatan dari BKK, kegiatan yang diunggulkan di BKK itu apa? Kegiatan yang diunggulkan ya pastinya perekrutan. Oke. Alhamdulillah sebelum pandemi BKK kita itu bisa istilahnya apa ya, mengadakan perekrutan ataupun seleksi tentang tenaga kerja itu di tempat sendiri di SMK kita menggunakan aula fasilitas yang ada di SMK Bakti Praja Selangi. Oke, tadi di serangkaian kegiatan BKK itu ada yang namanya loker ijon. Saya baru mendengar itu Pak, apa itu ijon? Loker ijon itu istilah untuk menyebutkan loker untuk kelas 12. Jadi kelas 12 yang masih aktif nantinya ikut seleksi. Setelah mereka melalui beberapa tahap seleksi, lolos, ketika lulus pemberkasan langsung pemberangkatan ke dunia industri atau dunia kerja. Oke, biasanya itu seleksi di tahap awal sampai lulus itu dari industrinya berarti? Atau dari BKK-nya? BKK sebagai penyelenggara nantinya ada panitia khusus yang menyeleksi. Pertama biasanya untuk PT-PT Bonafit tes fisik terlebih dahulu. Setelah tes fisik lolos lanjut ke tes psikotes atau tes tertulis. Tes tertulis lolos lanjut ke lanjut ke interview. Interview lolos lanjut ke MCU atau medical check up. Setelah medical check up dinyatakan lolos, nanti ke pemberkasan. Setelah pemberkasan baru nanti bisa langsung ke pabrik atau ke industri. Seperti ini. Oke, biasanya itu di bulan-bulan apa Pak? Ada loker ijon ataukah setiap bulan atau misal di bulan Desember saja atau setahun 2 kali gitu? Untuk loker ijon biasanya itu di bulan November ada, terus sebelum mereka lulus juga ada. Jadi 1 tahun itu biasanya 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, PT-PT Bonafit atau PT-PT besar seperti AHM, Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor itu sering mengadakan perekrutan untuk loker ijon. Tadi kan yang siap untuk bekerja di PT-PT itu ada kelas 12 dan yang sudah lulus. Yang sudah lulus itu. Nah, kalau kelas 12 kan otomatis masih sekolah nih. Ketika mereka lulus untuk kerja di situ, berarti tidak mengikuti pelajaran atau diberi waktu selama beberapa bulan untuk bekerja di PT Bonafit tersebut. Jadi kalau loker ijon itu selama mereka melaksanakan seleksi, istilahnya diizinkan untuk mengikuti
setelah nanti lolos sampai ke tahap MCU, mereka masih diberi izin untuk melaksanakan tes. Nantinya pemberkasan itu setelah mereka dinyatakan lulus dari SMK. Iya. Mereka kan butuh ijazah, butuh persyaratan yang lain yang harus dibawa ketika nanti pas pembekalan mereka mau ke dunia usaha atau dunia industri. Oke. Lalu syaratnya apa aja tuh kalau mau daftar lokal? Ya, untuk syarat umumnya sehat jasmani rohani tentunya, terus umur 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, punya KTP, terus tinggi badan. Untuk PT-PT Bonafit biasanya itu memantau tinggi badan 165 cm, terus tidak buta warna, tidak berkacamata, serta yang paling penting ini adalah sudah vaksin sampai dosis 3. Oke. Sudah vaksin sampai dosis 3. Oke. Nah, di antara siswa BPJ nih Pak, biasanya itu mereka diterimanya di PT mana aja? Alhamdulillah untuk alumni baik alumni maupun ijon, mereka banyak diterima di PT-PT Bonafit seperti Astra Honda Motor, terus Astra Daihatsu Motor, bahkan Pama Persada. Ya, Pama Persada, saya baru dengarnya PT apa itu Pak? itu bergerak di bidang pertambangan. Oh, pertambangan. Pertambangan. Ada di Sumatera dan ada di Kalimantan. Alhamdulillah kemarin ada alumni yang sudah berangkat untuk pendidikan di Cilengsi. Nanti pendidikan 3 bulan, setelah 3 bulan baru ditempatkan di tempat yang dibutuhkan, contoh di area Sumatera ataupun di area Kalimantan. Jauh ya itu ya. Lumayan. Nah, yang bisa masuk ke situ itu jurusan apa aja biasanya? Untuk yang masuk ke PT Pama, jurusannya seperti teknik mesin, teknik otomotif, TBSM, terus TKRO, TP, ya, terus teknik mesin industri itu bisa masuk ke PT Pama. Oke, tadi kan Pak Bayu intinya PKM, TBSM, terus teknik mesin. Kalau untuk jurusan AKL sendiri Pak, kan di SMK Bakti Pancasila itu ada jurusan AKL nih, ada juga jurusan TKJ. Kira-kira kalau kerjanya itu di PT yang seperti apa, dan Pak Bayu juga bisa ngambil contoh PT-nya? Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di luar dari TKRO, TBSM, TP, TPMI, TKJ dan AKL itu bisa bekerja di pabrik sepatu, terus pabrik wedding, istilahnya elektronik, seringnya seperti itu. Elektronik, sepatu, Jadi bisa itu banyak pabrik ya? banyak pabrik. Sepatu, alat elektronik ya? Bisa. Oke, biasanya itu persiapannya itu apa aja? Sebelum mereka siap untuk mendaftar di PTPT. Persiapannya seperti paling tidak ada pemahaman. Bakalan Insya Allah rencananya kami itu ada program. Insya Allah akan dilaksanakan minggu depan ataupun minggu ketiga di bulan Oktober. Pembekalan sebelum masuk ke dunia kerja. Pembekalan itu nanti kami masuk ke kelas 12, memberi arahan, memberi tip and trick cara mengerjakan psikotes. Nah, seperti itu. Dan juga memberi motivasi mereka ketika nantinya lulus, mereka harus siap kerja. Seperti itu. itu dulu Pak. Harapannya buat kakak kedepannya biar kegiatannya itu berjalan terus dan buat siswa-siswi kayak selalu khususnya Ya, harapan kami selaku pengurus BKK, mudah-mudian BKK kedepannya semakin maju, terus memberi informasi lowongan kerja yang banyak, sehingga bisa menyerap beberapa alumni dan ijon bisa masuk ke dunia industri atau dunia kerja. Harapannya untuk siswa kelas 12 atau yang masih ijon, ya, siapkan mental kalian, siapkan dari sekarang, termasuk yang sudah umur 17 tahun, siapkan KTP. Nah, siapkan KTP, jangan lupa vaksin. vaksin.
sampai posisi 3. Itu yang pertama. Terus belajar mengerjakan psikotes. Nah, jadi jangan lupa buat belajar psikotes karena di buku itu banyak soal-soal tentang psikotes. Psikotes itu maksudnya kan tahap awal berarti ya Kak? Kalau untuk PT Bonafit, di psikotes itu tahap 2 sebelum fisik. Umumnya kalau PT Bonafit seperti Astra Daihatsu, Astra Honda itu pastinya tes fisik. Tes fisik ada 4. Yang pertama adalah lari 500 meter, push up dalam waktu 1 menit, terus sit up, yang terakhir adalah pull. Oke, jadi kalau misal nggak lulus tes pertama, ya otomatis nggak bisa lulus tes berikutnya. Walaupun cuma misalnya lari doang nih nggak lulus, berarti nggak bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi harus lulus semua. Semuanya kontinu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik ya, mulai dari masuk kelas 12 ya. Iya, kelas 12. Oke, ada lagi Pak, misalnya mau disampaikan ke anak SMK Bakti Belajar Sapi, khususnya kelas 12 nih yang mau terjun ke dunia kerja, atau masih tips and tricks biar mereka lulus. Pokoknya untuk kelas 12, rajin-rajinlah kalian berangkat sekolah. Tentunya dengan kalian rajin berangkat sekolah, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, setidaknya nanti bermanfaat ketika kalian keluar dari sekolah atau lulus. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semua informasi yang sudah disampaikan, dari mulai bagaimana kita mendapatkan dunia kerja, tes apa aja yang akan diujikan sebelum masuk ke PT dan PTPP yang bagus itu seperti apa dan persiapannya itu apa aja.